Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu tua yang melakukan perjalanan jauh dari desa ke kota, hanya untuk bertemu anaknya. Dengan pakaian sederhana dan tas besar berisi oleh-oleh, ia melangkah masuk ke sebuah restoran mewah, berharap bisa makan dan bertemu dengan anaknya yang sudah lama tak ia jumpai. Namun, apa yang terjadi? Ia justru dihina, diusir, dan diperlakukan seolah-olah ia tidak pantas berada di sana. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya ibu tua ini. Hingga akhirnya, satu suara menghentikan semuanya. Bagaimana kisah ini berakhir? Apakah sang ibu akhirnya bertemu dengan anaknya? Dan bagaimana nasib orang-orang yang telah merendahkannya? Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang nenek bernama Suyanti. Desa itu bukanlah tempat yang dikenal banyak orang, hanya segelintir penduduk yang menghuni rumah-rumah sederhana di antara hamparan sawah dan hutan yang membentang luas. Di sana, kehidupan berjalan dengan tenang, mengikuti ritme alam yang tak tergesa-gesa. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari dedaunan hijau yang masih basah oleh embun pagi. Anak-anak berlarian di jalanan tanah yang belum beraspal, sementara orang-orang tua duduk di teras rumah, menikmati waktu yang berlalu perlahan. Di antara penduduk desa itu, Suyanti adalah sosok yang dikenal sebagai wanita tua yang ulet dan penuh ketekunan. Hidupnya sangat sederhana, penuh dengan rutinitas yang hampir tak pernah berubah. Setiap pagi, ia akan bangun sebelum ayam berkokok, mengenakan kain batik lusuh yang sudah bertahun-tahun menemaninya, lalu berjalan keluar rumah untuk menyapu halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Setelah itu, ia akan mengambil air dari sumur tua yang berada di belakang rumah, menyiram tanaman-tanamannya dengan penuh kasih sayang. Tanah kecil yang dimilikinya bukanlah tanah yang luas atau subur, tetapi bagi Suyanti, itulah sumber kehidupannya. Ia menanam berbagai jenis sayuran, seperti bayam, kangkung, cabai, dan tomat, yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Suyanti tidak pernah mengeluh. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki cukup untuk bertahan hidup. Rumahnya terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang mulai menua. Dindingnya dipenuhi celah-celah kecil yang kadang-kadang membiarkan angin malam masuk dan membuatnya menggigil. Di dalam rumah hanya ada beberapa perabotan lama, meja kayu tua, kursi bambu yang sudah lapuk, dan sebuah dipan tempatnya beristirahat setelah lelah bekerja. Namun, bagi Suyanti, rumah kecil itu adalah istananya. Di sanalah ia menghabiskan waktu, mengenang masa-masa ketika suaminya masih hidup dan membesarkan anaknya, Arif, dengan penuh kasih sayang. Meski hidup dalam keterbatasan, Suyanti selalu menjaga kebersihan dan kerapihan dirinya. Setiap hari, ia mencuci bajunya sendiri di sungai kecil yang mengalir di dekat rumahnya, menjemurnya di bawah matahari, dan mengenakannya dengan penuh kebanggaan meskipun kainnya mulai menipis. Pakaian yang ia kenakan tidak pernah berlebihan. Selalu sederhana, tetapi selalu bersih. Ia percaya bahwa kebersihan adalah bagian dari harga diri. Bahkan ketika hidup dalam keadaan yang serba pas-pasan. Yang membuatnya tetap bertahan dalam segala keterbatasan ini adalah satu hal. Rasa syukur. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ia tidak pernah iri melihat orang lain yang memiliki lebih darinya. Setiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya adalah berkah. Setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya adalah anugerah. Suyanti telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan hati. Namun, ada satu hal yang selalu mengisi hatinya dengan kerinduan yang mendalam. Anaknya, Arif. Sejak Arif pergi ke kota bertahun-tahun lalu, hidup Suyanti terasa sepi. Ia telah membesarkan Arif seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Ia selalu mengingat bagaimana dulu ia berjuang keras agar Arif bisa bersekolah, meskipun harus bekerja di ladang dari pagi hingga petang.
Arif tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Namun, seperti banyak pemuda lainnya, Arif tahu bahwa desa tidak memiliki banyak peluang bagi masa depannya. Maka, setelah menyelesaikan pendidikannya, Arif memutuskan untuk merantau ke kota besar demi mengejar impian. Sejak saat itu, Suyanti jarang bertemu dengannya. Ia hanya bisa mendengar kabar dari surat-surat yang Arif kirimkan setiap beberapa bulan sekali. Surat itu selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi Suyanti. Ia akan membacanya berulang-ulang. Menyentuh lembaran kertas itu seakan-akan bisa merasakan kehadiran anaknya. Kadang-kadang, Arif juga mengirimkan uang sebagai bentuk baktinya kepada ibunya. Namun, bagi Suyanti, uang itu bukanlah yang paling ia harapkan. Yang ia inginkan hanyalah melihat anaknya kembali. Meskipun hanya untuk sesaat. Suatu hari, seorang tetangganya datang membawa kabar yang menggetarkan hati Suyanti. Tetangga itu baru saja kembali dari kota, dan ia bertemu dengan Arif. Dari pertemuan singkat itu, ia mengetahui bahwa Arif sedang dalam kesulitan besar. Tidak ada penjelasan yang terlalu rinci, tetapi dari nada suara tetangganya, Suyanti bisa merasakan bahwa Arif sedang mengalami masalah yang serius. Hati Suyanti mencelos. Ia tidak bisa hanya duduk diam di desa, menunggu kabar lebih lanjut. Ia harus pergi ke kota, menemui Arif dan memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Perjalanan menuju kota bukanlah hal yang mudah bagi seorang nenek tua seperti Suyanti. Ia harus menempuh perjalanan jauh dengan berbagai macam kendaraan umum yang tidak nyaman. Ia harus berdesakan dengan penumpang lain, menahan kantuk di dalam bus yang berjalan terhuyung-huyung di jalan yang rusak. Namun, semua itu tidak menyurutkan niatnya. Ia menggenggam erat tas besar, berisi pakaian dan oleh-oleh dari kebunnya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang ingin ia berikan kepada Arif. Setiap kali lelah, ia mengingat senyum anaknya, dan itu cukup untuk membuatnya melangkah kembali. Setelah perjalanan berhari-hari, akhirnya Suyanti tiba di kota besar. Begitu ia menjejakkan kaki di sana, ia langsung merasa kecil dan asing. Kota itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menutupi langit biru. Jalanan dipenuhi dengan mobil-mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Suara klakson bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat tanpa memperhatikan satu sama lain. Di sudut-sudut jalan, layar-layar besar menampilkan iklan-iklan modern yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Semua ini begitu kontras dengan desa kecilnya yang tenang dan damai. Suyanti berdiri di pinggir jalan, memandangi keramaian di sekelilingnya dengan tatapan penuh kebingungan. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba dilepaskan di tengah hutan beton yang asing. Ia merogoh kantong bajunya, mencari secari kertas tempat ia menulis alamat restoran tempat Arif bekerja. Dengan langkah yang lambat, ia mulai berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya Suyanti menemukan tempat yang ia cari. Ia berdiri di depan sebuah restoran besar dan mewah bernama La Dolce Vita. Dari luar, restoran itu tampak sangat elegan, dengan pintu kaca besar dan lampu-lampu gantung yang berkilauan di dalamnya. Musik klasik mengalun lembut dari dalam, dan pelayan berseragam rapi menyambut tamu yang datang. Aroma makanan yang lezat tercium dari dalam, membuat perutnya yang belum terisi sejak pagi terasa semakin lapar. Namun, Suyanti merasa ragu. Ia melihat dirinya sendiri, pakaian lusuh, tas besar yang sudah mulai kotor setelah perjalanan panjang. Dibandingkan dengan orang-orang yang keluar masuk restoran itu, ia tampak sangat berbeda. Apakah aku akan diterima di sini? Pikirnya. Namun, ia tidak boleh ragu. Ia datang ke sini, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Arif. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia berjalan menuju pintu masuk restoran itu. Berharap bisa segera bertemu dengan anak yang telah lama ia rindukan. Suyanti berdiri di depan pintu restoran dengan hati yang sedikit cemas. Pakaian yang dikenakannya begitu sederhana, terdiri dari kain sarung dan kebaya lusuh yang sudah bertahun-tahun ia pakai. Di tangannya, ia menggenggam tas besar berisi pakaian dan hasil kebun yang ia bawa sebagai oleh-oleh untuk Arif. Sekilas, ia bisa melihat bayangannya sendiri yang terpantul di pintu kaca restoran. Seorang wanita tua dengan wajah lelah, rambut yang mulai memutih, dan pakaian yang jauh dari kata mewah.
Di dalam restoran itu, ia bisa melihat para tamu yang berpakaian rapi, pria-pria dengan jas elegan dan wanita-wanita yang mengenakan gaun indah. Perasaan ragu mulai menyelinap ke dalam hatinya. Namun, Suyanti menggelengkan kepala, mencoba mengusir segala kecemasan yang tiba-tiba muncul. Aku hanya ingin bertemu Arif, pikirnya dalam hati. Ia datang ke kota ini bukan untuk mencari masalah atau mencampuri urusan orang lain. Ia hanya ingin melihat anaknya. Mungkin, jika Arif tahu bahwa ibunya telah datang dari jauh, ia akan merasa senang. Mungkin mereka bisa duduk bersama di restoran ini, menikmati makanan yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Ia tidak datang untuk meminta belas kasihan. Dengan langkah yang mantap, Suyanti mendorong pintu restoran dan melangkah masuk. Begitu pintu terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Suasana di dalam restoran terasa begitu asing baginya. Cahaya lampu kristal berkilauan di langit-langit, menerangi ruangan yang luas dengan lantai marmer yang mengilap. Para pelayan berjalan anggun dengan seragam hitam dan putih, membawa nampan berisi makanan yang tampak begitu lezat. Meja-meja tertata rapi, dengan taplak putih bersih dan gelas-gelas kristal yang tampak mahal. Suara percakapan pelan terdengar di setiap sudut, bercampur dengan alunan musik klasik yang mengalun lembut di latar belakang. Suyanti menelan ludah, merasa dirinya begitu kecil di tengah kemewahan ini. Saat Suyanti melangkah lebih dalam ke dalam restoran, beberapa tamu mulai memperhatikannya. Pandangan mereka penuh dengan kebingungan. Bahkan, sebagian menatapnya dengan tatapan merendahkan. Wanita tua berpakaian lusuh ini jelas bukan bagian dari dunia mereka. Beberapa tamu berbisik-bisik, berbicara dengan suara pelan tetapi cukup jelas untuk terdengar di telinga Suyanti. Siapa dia? Mengapa dia ada di sini? Sepertinya dia tersesat. Restoran ini bukan untuk orang seperti itu. Bisikan-bisikan itu semakin menambah perasaan canggung dalam hati Suyanti. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Ia terus berjalan. Langkahnya sedikit gemetar, tetapi matanya tetap fokus pada meja depan tempat seorang kasir berdiri. Hanya ada satu tujuan di pikirannya, menemukan Arif. Ia berharap bisa bertanya kepada seseorang tentang anaknya, atau setidaknya duduk sebentar sebelum mencoba menghubunginya. Ketika Suyanti tiba di meja depan, seorang pelayan yang sedang berdiri di dekat pintu langsung menatapnya dengan ekspresi aneh. Mata pria itu menyapu seluruh tubuh Suyanti, dari kepala hingga kaki, seolah-olah ia sedang menilai seseorang yang tidak seharusnya berada di tempat ini. Ada keraguan di wajahnya. Tetapi kemudian, ekspresinya berubah menjadi tatapan sinis. Suyanti menelan ludah, mencoba menyiapkan kata-kata yang akan ia ucapkan. Sebelum Suyanti sempat berbicara, pelayan itu sudah membuka mulutnya lebih dulu. "Maaf, Ibu, restoran ini tidak untuk Anda," kata pelayan itu dengan nada datar, nyaris tanpa ekspresi. Suyanti mengerutkan kening, sedikit terkejut dengan ucapan yang baru saja didengarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia ditolak. Bahkan sebelum ia sempat mengatakan apapun. "Saya hanya ingin makan, Nak," katanya dengan lembut, mencoba tetap tenang. Ia menatap pelayan itu dengan mata penuh harap, berharap bahwa lelaki muda itu akan memahami maksud kedatangannya. Namun, pelayan itu tidak menunjukkan tanda-tanda empati. Sebaliknya, ia menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Suyanti dengan tatapan merendahkan. "Restoran ini bukan tempat untuk orang seperti Anda, Bu. Anda lebih baik makan di tempat lain," katanya lagi. Kali ini, dengan nada yang lebih tegas. Suyanti terdiam. Ia bisa merasakan tatapan para pelanggan restoran yang masih tertuju padanya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan yang semakin ramai. Seolah-olah, ia adalah sebuah tontonan yang tidak seharusnya ada di sana. Namun, meskipun hatinya terasa perih, ia tidak ingin menyerah. "Saya ingin menemui anak saya, Arif," katanya dengan suara yang lebih mantap, berusaha menjelaskan alasan kedatangannya. Namun, pelayan itu hanya mengangkat sebelah alisnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Arif?" tanyanya, ragu. Suyanti mengangguk. "Iya, anak saya. Dia bekerja di sini," jawabnya. Pelayan itu tertawa kecil,
Sebuah tawa yang terdengar seperti ejekan. Saya rasa ibu salah tempat. Tidak mungkin anak ibu bekerja di restoran seperti ini, katanya dengan nada penuh sindiran. Suyanti mengerutkan kening. Tidak mengerti mengapa pelayan itu berkata demikian. Ia hanya ingin bertemu dengan anaknya. Mengapa semuanya menjadi begitu sulit? Pelayan itu menyeringai, lalu menggelengkan kepala. Ini restoran mewah, bukan tempat untuk orang seperti Anda, katanya dengan nada tajam. Kalau ibu ingin makan, lebih baik cari warung di luar sana. Suyanti terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau yang tajam. Ia tidak mengerti. Mengapa, hanya karena pakaiannya sederhana, ia harus diperlakukan seperti ini? Ia bisa merasakan wajahnya mulai memerah. Bukan karena malu, tetapi karena perasaan terluka yang perlahan mulai memenuhi hatinya. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya ingin bertemu dengan anaknya dan mungkin makan bersamanya, itu saja. Apakah itu terlalu berlebihan? Dengan suara pelan tetapi penuh harapan, ia mencoba sekali lagi. Saya hanya ingin makan, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Namun, pelayan itu hanya mendesah, tampak semakin tidak sabar. Bu, tolong jangan membuat keributan. Pergilah sebelum saya memanggil keamanan, katanya dengan nada mengancam. Suyanti memandang sekeliling. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang tampak berusaha menahan tawa, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suyanti merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia tidak pernah merasa sekecil ini, bahkan saat ia hidup dalam kemiskinan di desanya. Namun, di tempat ini, di restoran yang penuh kemewahan ini, ia merasa seperti seseorang yang tidak diinginkan, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia telah melakukan perjalanan jauh hanya untuk menemui Arif. Ia tidak akan pulang sebelum bertemu dengan anaknya. Dengan napas yang berat, ia berdiri tegak, berusaha menguatkan diri. Saya tidak akan pergi, katanya dengan tegas. Pelayan itu mengerutkan kening, tampak terkejut dengan jawaban Suyanti. Kalau begitu, saya akan memanggil manajer, katanya, lalu melangkah pergi dengan cepat. Suyanti tetap berdiri di tempatnya menunggu. Hatinya masih berdebar kencang, tetapi ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Ia datang ke sini untuk bertemu dengan Arif, dan ia tidak akan pergi sebelum keinginannya terwujud. Pelayan yang merasa terganggu segera melangkah cepat menuju bagian belakang restoran, mencari manajer yang sedang sibuk dengan tugasnya. Suyanti masih berdiri di tempatnya, tubuhnya yang renta tampak kecil di tengah kemewahan restoran itu. Ia menggenggam erat tali tas besarnya, berusaha menenangkan hatinya yang mulai terasa perih. Tatapan tajam dari beberapa pelanggan yang duduk di meja sekitarnya terus menusuk dirinya, seakan kehadirannya adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di tempat ini. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi datang menghampiri mereka. Wajahnya penuh dengan wibawa, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Manajer itu berjalan dengan langkah cepat, matanya langsung menatap tajam ke arah Suyanti. Pelayan yang tadi menolak Suyanti segera memberi laporan singkat. Suaranya penuh dengan nada ketidaksabaran. Ada masalah apa, Pak? Tanya pelayan kepada manajer itu, sambil sedikit melirik ke arah Suyanti dengan ekspresi yang seolah mengatakan bahwa wanita tua ini telah mengganggu jalannya restoran yang eksklusif. Manajer itu menatap Suyanti dari atas ke bawah. Matanya menyipit seolah menilai sesuatu yang tidak layak berada di tempat itu. Ia mendesah pelan sebelum akhirnya berbicara. Suaranya terdengar dingin dan penuh ketegasan. Ibu, Anda harus pergi. Restoran ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Kata-kata itu jatuh begitu tajam di telinga Suyanti. Ia terdiam sejenak, tidak percaya bahwa ia benar-benar diperlakukan seperti ini. Apakah karena pakaiannya, ataukah karena tas besarnya yang lusuh, atau mungkin karena ia hanya seorang wanita tua yang berasal dari desa, dan tidak tampak seperti pelanggan yang bisa membayar makanan mahal di tempat ini? Namun, ia tidak datang untuk mencari masalah. Ia datang hanya untuk bertemu anaknya. Dengan suara yang masih berusaha tetap tenang, Suyanti mencoba menjelaskan.
Tapi anak saya bekerja di sini, ujar Suyanti dengan suara yang bergetar. Ia mencoba menahan perasaan terluka yang mulai memenuhi dadanya. Manajer itu mengangkat sebelah alisnya, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menoleh ke pelayan di sebelahnya, yang hanya mengangkat bahu. Anak saya adalah pemilik restoran ini, lanjut Suyanti dengan suara yang lebih mantap. Namun, alih-alih terkejut atau menunjukkan rasa hormat, manajer itu justru tertawa kecil. Tawa yang tidak lepas, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak mempercayai ucapan Suyanti. "Jangan bercanda, Ibu," katanya. Suaranya syarat dengan keraguan. "Orang seperti Anda tidak mungkin memiliki anak yang memiliki restoran mewah seperti ini." Pelayan yang tadi berdiri di dekatnya juga mulai tersenyum sinis. Tatapannya, yang sejak awal sudah meremehkan kini, berubah menjadi ejekan yang terang-terangan. "Pemilik restoran ini?" ulangnya dengan nada mengejek. "Maaf Bu, tapi Anda pasti salah paham. Pemilik restoran ini adalah orang yang sukses, seseorang yang jelas berasal dari latar belakang berbeda dari Anda." Suyanti mengerutkan kening. Ia tidak percaya bahwa orang-orang ini bisa begitu cepat menilai dirinya hanya dari pakaian dan penampilannya. "Saya tidak bercanda," katanya dengan suara yang tetap tenang meskipun hatinya terasa sakit. "Anak saya adalah pemilik restoran ini. Namanya Arif." Begitu mendengar nama itu, manajer dan pelayan itu saling bertukar pandang. Namun, alih-alih mempercayainya, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Beberapa pelanggan yang duduk tidak jauh dari tempat itu ikut memperhatikan kejadian ini dengan ekspresi terkejut. Beberapa dari mereka bahkan ikut tersenyum, seolah menertawakan sesuatu yang lucu. "Anak Anda pemilik restoran ini," ujar manajer itu sambil masih tertawa kecil. "Ibu, sepertinya Anda terlalu banyak berkhayal. Arif adalah pria sukses. Ia tidak mungkin memiliki ibu seperti Anda." Suyanti merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa malu, sakit hati, dan amarah bercampur menjadi satu. Ia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa begitu mudah meremehkan orang lain hanya karena penampilan. Pelayan yang tadi menolak Suyanti kini bersikap lebih santai, seakan merasa lebih percaya diri setelah mendengar tawa manajernya. "Bu, kalau Anda ingin mencari anak Anda, lebih baik Anda mencarinya di tempat yang lebih sesuai," katanya dengan nada meremehkan. "Bukan di restoran seperti ini. Lagi pula, orang-orang sukses tidak akan pernah meninggalkan ibu mereka dalam kondisi seperti ini kalau memang benar mereka berasal dari keluarga yang baik." Kata-kata itu menusuk hati Suyanti lebih dalam. Ia tahu betapa kerasnya Arif bekerja untuk mencapai mimpinya. Ia tahu bahwa anaknya bukanlah orang yang sombong atau lupa diri. Namun, saat ini, di tempat ini, ia diperlakukan seakan-akan ia hanyalah seorang wanita tua yang mencari perhatian dengan mengaku sebagai ibu dari seseorang yang sukses. Meskipun hatinya terasa sakit, Suyanti masih mencoba bertahan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Suyanti yang semakin kecewa hanya bisa diam. Matanya terasa panas, tetapi ia tidak ingin menangis di hadapan orang-orang yang telah meremehkannya. Walaupun hatinya hancur, ia tetap berusaha untuk bersikap tenang. Ia tidak ingin berdebat dengan orang-orang yang tidak mengenalnya. "Tolong, saya hanya ingin makan," ujarnya dengan suara yang mulai patah. "Saya tidak ingin mengganggu siapapun." Namun, manajer itu tidak peduli. Ia melipat tangannya di depan dada dan menggelengkan kepala. "Maaf, Bu, tapi kami tidak bisa mengizinkan Anda makan di sini," katanya dengan tegas. "Silakan cari tempat lain yang lebih sesuai." Suyanti meremas pegangan tasnya dengan lebih erat. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasa sehina ini. Ia bukan seorang pengemis, ia bukan seseorang yang meminta belas kasihan. Ia hanya ingin makan dan bertemu dengan anaknya. Namun, di tempat ini, seakan-akan ia hanyalah seseorang yang tidak berhak berada di antara mereka. Manajer itu melirik ke arah dua orang pegawai lain yang berdiri di dekat pintu masuk. "Jika Ibu tidak pergi, saya akan panggil petugas keamanan untuk mengusir Anda," ancamnya dengan nada dingin.
Ancaman itu membuat beberapa pelanggan di sekitar semakin memperhatikan. Beberapa dari mereka terlihat kasihan, tetapi tidak ada yang berani membela Suyanti. Suyanti tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya terasa semakin berat. Ia bisa saja pergi, menyerah, dan menerima perlakuan mereka begitu saja. Namun, ia sudah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Ia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Arif. Dengan suara yang lebih mantap, meskipun suaranya masih terdengar lelah, ia berkata, "Saya tidak akan pergi sebelum bertemu dengan anak saya." Manajer itu mendesah keras. "Baiklah, kalau begitu, kita selesaikan ini dengan cara lain," katanya. Lalu mengisyaratkan salah satu pegawainya untuk memanggil petugas keamanan. Suyanti tetap berdiri tegak. Ia menunggu, meskipun hatinya semakin perih. Ia hanya berharap satu hal, bahwa Arif akan segera muncul sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Suyanti menunduk, hatinya hancur. Semua harapan yang ia bawa dari desa seakan hancur berkeping-keping. Ia datang ke tempat ini dengan harapan bertemu anaknya. Mungkin bisa duduk bersamanya, menikmati makanan di restoran yang ia banggakan. Tetapi justru menerima perlakuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa tak berdaya, tetapi ia tidak ingin menyerah. Namun, tubuhnya terasa begitu berat. Kakinya gemetar saat ia perlahan berbalik. Langkahnya terasa jauh lebih berat daripada saat ia pertama kali masuk ke restoran ini. Ia tidak memiliki tujuan lain selain keluar dari tempat yang membuatnya merasa tidak dihargai. Pikirannya berkecamuk, berusaha memahami mengapa dunia begitu keras terhadap orang-orang seperti dirinya. Namun, saat ia hampir mencapai pintu, suara seseorang tiba-tiba memanggilnya. "Ibu Suyanti." Suara itu begitu familiar, begitu dekat di hatinya, hingga tubuhnya seakan membeku seketika. Ia mengenal suara itu, suara yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Suara yang selama ini hanya bisa ia dengar melalui telepon atau terbaca dalam surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Ia menoleh perlahan, hatinya berdebar kencang. Di matanya yang mulai berkaca-kaca, sosok seorang pria berdiri di tengah restoran, menatapnya dengan penuh kebingungan dan kepedulian. Suyanti memandangi pria itu dengan ragu. Hatinya bergetar hebat. Wajah yang berdiri di depannya begitu familiar, tetapi waktu telah mengubahnya. Dahulu, ia mengenal wajah itu sebagai seorang pemuda yang berangkat merantau dengan mata penuh semangat dan harapan. Sekarang, wajah itu telah dipahat oleh waktu, lebih dewasa, lebih berwibawa, tetapi tetap memiliki sorot mata yang sama. Sorot mata yang dulu selalu memandangnya dengan kasih sayang. Pria itu melangkah maju. Suaranya bergetar saat bertanya, "Ibu, kenapa diusir?" Suyanti masih belum bisa mempercayai penglihatannya. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Hanya air mata yang perlahan mengalir dari sudut matanya. Ia mengangkat tangannya yang bergetar, seolah mencoba menyentuh wajah pria itu dari kejauhan, memastikan bahwa yang ia lihat bukanlah sekadar ilusi yang dibuat oleh harapannya yang terlalu besar. "Arif," suaranya nyaris tidak terdengar, seperti bisikan yang terbentuk dari antara isak tangis yang ia tahan. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. "Iya, Ibu. Saya Arif, anak Ibu," katanya dengan nada lembut tetapi penuh ketegasan. Seolah semua kekuatan yang ia tahan runtuh dalam sekejap. Tubuh Suyanti melemas, air matanya jatuh semakin deras. Ia menutupi mulutnya dengan satu tangan, berusaha mengendalikan isakannya yang mulai terdengar. "Anakku, anakku," gumamnya dengan suara penuh kepedihan dan kebahagiaan yang bercampur menjadi satu. Arif tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia segera melangkah ke arah ibunya dan merengkuhnya dalam pelukan yang erat. Tubuh kecil dan rapuh itu gemetar dalam pelukannya, membuat hatinya semakin pedih. Betapa ia merindukan pelukan ini. Betapa ia merindukan kehangatan seorang ibu yang telah lama tidak ia temui. "Ibu tidak perlu khawatir. Saya ada di sini," bisiknya di telinga Suyanti, berusaha menenangkan wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Namun, Suyanti tidak bisa langsung berbicara. Ia masih larut dalam perasaannya sendiri, dalam kehangatan yang begitu ia rindukan selama bertahun-tahun.
Tangannya menggenggam erat lengan Arif, seakan takut bahwa jika ia melepaskannya, sosok ini akan menghilang seperti mimpi belaka. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bisa berbicara. "Anakku, ibu tidak menyangka. Ibu hanya ingin bertemu denganmu. Ibu hanya ingin makan bersamamu." Suaranya pecah di antara isak tangisnya. Arif semakin mempererat pelukannya. Matanya yang tadinya berkaca-kaca kini benar-benar mengeluarkan air mata. Ia merasa bersalah. Begitu bersalah karena tidak menyadari bahwa ibunya telah melakukan perjalanan jauh hanya untuk menemuinya. Ia tidak bisa membayangkan betapa lelahnya ibunya, betapa sakit hatinya saat mendapatkan perlakuan buruk dari pegawai restorannya sendiri. Arif menarik napas panjang sebelum akhirnya melepas pelukannya. Meskipun ia masih memegang bahu ibunya dengan erat, ia menyeka air mata di pipi ibunya dengan lembut, lalu berbalik menghadap orang-orang yang telah menyaksikan kejadian ini. Arif menatap manajer dan pelayan yang masih terdiam di dekat pintu. Wajah mereka yang tadi dipenuhi dengan kesombongan dan cemoohan kini mulai memucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita tua yang tadi mereka hina adalah ibu dari pemilik restoran ini. Dengan suara dingin yang tak bisa disembunyikan, Arif berkata, "Saya harap kalian tahu siapa ibu saya. Dan kalian harus tahu, ini restoran milik saya." Manajer dan pelayan itu menegang. Beberapa pelanggan yang sebelumnya menatap rendah Suyanti, kini terdiam, merasa canggung dengan situasi yang terjadi. Beberapa di antaranya bahkan mulai berbisik, menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa memalukan. Arif melangkah lebih dekat ke arah manajer restoran. Matanya penuh dengan ketegasan. "Perlakuan kalian tidak bisa diterima. Kalian memperlakukan seorang tamu dengan penghinaan yang tidak seharusnya terjadi di tempat ini. Terutama, kalian telah merendahkan ibu saya sendiri." Manajer itu menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi lidahnya terasa keluh. Sementara itu, pelayan yang sebelumnya mengejek Suyanti hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Arif menarik napas panjang, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih tegas, "Karena sikap kalian yang tidak sopan, saya memutuskan untuk memecat kalian." Seisi ruangan terasa hening. Manajer itu terbelalak, tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tuan Arif, tolong beri kami kesempatan." Manajer itu akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Namun, Arif tidak bergeming. Ia tidak bisa mentoleransi ketidakadilan, terlebih jika itu menyangkut ibunya sendiri. "Kesempatan bukanlah sesuatu yang diberikan kepada mereka yang tidak menghargai orang lain," katanya dingin. Ia lalu menoleh ke ibunya yang masih berdiri di sisinya, wajahnya masih basah oleh air mata. Dengan lembut, ia menggenggam tangan ibunya. "Ibu, mulai sekarang, tempat ini bukan hanya restoranku, ini juga rumah ibu. Tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukan ibu seperti tadi." Suyanti menatap anaknya dengan mata yang masih dipenuhi air mata, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan hanya kepedihan, tetapi juga kebanggaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak yang dulu ia besarkan dengan susah payah, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pria yang kuat, yang tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki hati yang teguh dalam membela yang benar. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia memasuki restoran ini, Suyanti merasa bahwa ia benar-benar diterima. Manajer dan pelayan itu tampak terkejut. Wajah mereka pucat pasi seperti kehilangan warna. Keadaan yang baru saja terjadi benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tak pernah membayangkan bahwa wanita tua yang mereka hina dan usir dengan kasar ternyata adalah ibu dari pemilik restoran yang mereka layani selama ini. Ruangan terasa begitu sunyi setelah pernyataan Arif menggema di antara dinding restoran. Semua orang yang sebelumnya menikmati hidangan mereka kini terdiam. Beberapa bahkan menundukkan kepala, merasa canggung telah menyaksikan perlakuan buruk yang ditujukan pada seorang ibu yang hanya ingin bertemu anaknya. Arif melangkah maju, menatap tajam ke arah manajer dan pelayan yang tadi dengan sombong mengusir ibunya.
Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Suaranya dingin dan penuh otoritas. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena penampilannya, katanya, tegas dan menusuk. Kalian menganggap diri kalian lebih tinggi hanya karena berdiri di balik meja kasir atau mengenakan seragam mewah. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Kalian tidak tahu perjalanan yang telah ditempuh seseorang sebelum akhirnya sampai di sini. Restoran ini adalah rumah ibu saya, dan saya akan melindunginya. Manajer yang sebelumnya penuh percaya diri, kini tampak kehilangan keberanian. Mulutnya terbuka, seperti ingin berkata sesuatu. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya sedikit gemetar, sementara pelayan yang tadi mengejek Suyanti hanya bisa menundukkan kepala. Merasa sangat malu atas apa yang telah ia lakukan. Mereka tidak menyangka bahwa tindakan mereka yang penuh kesombongan dan penghinaan akan membawa mereka pada titik ini. Di hadapan seorang pemilik restoran yang ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Beberapa pelanggan di dalam restoran yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, merasa malu, karena tidak ada seorang pun yang berani membela wanita tua itu sejak awal. Namun, kini mereka semua menyaksikan bagaimana keadilan akhirnya ditegakkan. Di tengah suasana yang menegang, suara tangis lirih memecah keheningan. Suyanti masih terisak, tetapi kali ini bukan karena kesedihan atau penghinaan yang ia terima, melainkan karena kebanggaan yang luar biasa terhadap anaknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Arif, anak yang dulu ia besarkan dengan susah payah, kini telah tumbuh menjadi pria yang kuat dan penuh rasa keadilan. Ia melangkah mendekat dan, tanpa ragu merengkuh tubuh Arif dalam pelukannya. Tangannya yang keriput mengusap punggung anaknya dengan lembut, seolah ingin menenangkan amarah yang masih menyala dalam dirinya. "Anakku, terima kasih." Suaranya bergetar, penuh rasa syukur. "Maafkan ibu. Ibu tidak pernah bermaksud membuatmu marah. Ibu hanya ingin bertemu denganmu." Arif memejamkan mata, merasakan kehangatan yang begitu lama ia rindukan. Ia membalas pelukan ibunya dengan erat, menahan emosi yang bergemuruh di dalam dadanya. "Ibu tidak perlu minta maaf," bisiknya pelan. "Ibu tidak salah, mereka yang salah. Aku hanya marah karena mereka memperlakukan ibu dengan buruk. Tidak ada yang boleh menyakiti ibu. Namun, di tengah kebahagiaannya bisa bertemu kembali dengan anaknya." Suyanti tiba-tiba menarik napas panjang, lalu melepaskan pelukan itu perlahan. Ia menatap wajah Arif dengan sorot mata yang serius, penuh ketulusan. "Anakku, tolong," katanya dengan nada lembut tetapi penuh harapan. "Jangan pecat mereka." Arif tertegun. Ia menatap ibunya dengan ekspresi tak percaya. "Ibu, mereka telah mempermalukan ibu. Mereka mengusir ibu tanpa sedikit pun rasa hormat. Mereka tidak pantas mendapatkan pekerjaan di sini." Suyanti menggeleng pelan. "Mungkin mereka memang salah, Nak. Tapi mungkin juga mereka butuh pekerjaan ini. Kalau mereka dipecat sekarang, mungkin mereka akan kesulitan mencari pekerjaan lain. Mungkin mereka juga punya keluarga yang bergantung pada mereka." Arif menghela napas panjang, merasa bingung dengan permintaan ibunya. Seisi restoran masih sunyi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu kini menanti keputusan yang akan diambil oleh Arif. Ia menatap wajah ibunya yang dipenuhi kelembutan dan kasih sayang. Wajah itu bukan hanya wajah seorang ibu, tetapi juga wajah seseorang yang selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap orang, bahkan kepada mereka yang telah menyakitinya. "Ibu." Arif akhirnya bersuara. Suaranya terdengar pelan tetapi syarat dengan emosi. Ia ingin sekali menolak permintaan itu. Baginya, tidak ada tempat bagi orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak hormat, apalagi jika itu menyangkut ibunya sendiri. Namun, tatapan ibunya mengingatkannya pada semua hal yang pernah diajarkan kepadanya sejak kecil, tentang kebaikan, tentang memberi kesempatan, tentang memahami bahwa manusia tidak selalu sempurna. Arif menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah manajer dan pelayan yang tadi menghina ibunya. "Kalian telah memperlakukan ibu saya dengan buruk.
Kalian telah menghina seseorang yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Apa yang membuat kalian merasa berhak merendahkan orang lain hanya karena penampilannya? Tidak ada yang menjawab. Pelayan yang tadi mengejek Suyanti menunduk dalam-dalam, merasa malu dan takut berbicara. Manajer restoran, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini hanya bisa menelan ludah, mencoba menghindari tatapan tajam Arif. Suyanti melangkah maju, menatap mereka dengan senyum lembut. Kita semua manusia, Nak. Kita bisa salah, tapi kita juga bisa belajar untuk memperbaiki diri, katanya kepada Arif. Jika kita hanya membalas keburukan dengan keburukan, dunia ini tidak akan menjadi tempat yang lebih baik. Arif menatap ibunya dalam diam. Hatinya terasa bergejolak, tetapi perlahan, kebingungan itu mulai mereda. Setelah beberapa saat, Arif akhirnya mengangguk pelan. Baik ibu, katanya dengan suara yang lebih tenang. Saya akan beri mereka kesempatan untuk berubah, tapi dengarkan baik-baik. Ia berbalik menatap manajer dan pelayan itu, suaranya kembali tegas. Ini adalah peringatan terakhir. Jika saya mendengar ada satu lagi kasus di mana kalian merendahkan pelanggan lain atau memperlakukan orang dengan buruk, maka saya tidak akan ragu untuk memberhentikan kalian. Manajer dan pelayan itu segera mengangguk berkali-kali. Wajah mereka masih tampak ketakutan. Terima kasih, Tuan Arif, ujar manajer itu dengan suara bergetar. Kami berjanji akan memperbaiki sikap kami. Suyanti tersenyum lembut, lalu menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. Arif menoleh ke ibunya, kemudian berkata dengan suara yang jauh lebih lembut. Sekarang, ibu ikut saya. Kita akan makan bersama, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusir ibu lagi dari tempat ini. Dengan langkah perlahan, ia menggenggam tangan ibunya, membawanya ke salah satu meja terbaik di restoran itu. Para pelayan yang lain segera datang, melayani mereka dengan penuh hormat. Hari itu, bukan hanya Suyanti yang belajar bahwa kasih sayang seorang ibu mampu mengubah hati yang keras, tetapi juga semua orang di restoran itu, bahwa kebaikan selalu memiliki tempat di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, Suyanti merasa benar-benar dihargai.